Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Rohaniatus Solihah dari kelas 10 pemasaran B. Saya akan membahas tentang sistem tanam paksa. Berikut ini topik yang akan saya bahas. Yang pertama, tokoh-tokoh penentang tanam paksa. Yang kedua, latar belakang sistem tanam paksa. Yang ketiga, ketentuan dalam sistem tanam paksa. Yang keempat, pelaksanaan sistem tanam paksa. Yang kelima, penyimpangan sistem tanam paksa. Yang keenam, penderitaan bangsa Indonesia. Dan yang ketujuh, dampak sistem tanam paksa. Topik yang pertama, tokoh-tokoh penentang sistem tanam paksa. 1. Edward Dawes Dekker, 1820 hingga 1887. Ia mengarang sebuah buku yang berjudul Max Havelaar atau Lelang Kopi Perdagangan Belanda dan terbit pada tahun 1860. Dalam buku tersebut, ia melukiskan penderitaan rakyat di Indonesia akibat pelaksanaan sistem tanam paksa. 2. Baron van Hövell, 1812 hingga 1870. Baron van Hövell bersama Fransen van de Boot menentang sistem tanam paksa. Kedua tokoh itu juga berjuang keras menghapuskan sistem tanam paksa melalui parlemen Belanda. 3. Fransen van der Boot, 1822 hingga 1902. Fransen van der Boot yang menulis Weikerkontrakten sebagai bentuk protes terhadap kegiatan tanam paksa. 4. Golongan pengusaha. Golongan pengusaha menghendaki kebebasan berusaha dengan alasan bahwa sistem tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal. Akibat reaksi dari orang-orang Belanda yang didukung oleh kaum liberal mulai tahun 1865, sistem tanam paksa dihapuskan. Topik yang kedua, latar belakang sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, keadaan di tanah jajahan dan di negeri Belanda sangat buruk. Beban hutang yang juga semakin besar. Untuk menyelamatkannya, maka Van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas mencari cara untuk mengisi kekosongan kas negara tersebut. Kemudian, Van den Bosch mengerahkan tenaga rakyat tanah jajahan untuk melakukan penanaman yang hasil-hasilnya dapat dijual di pasaran dunia. Hal tersebut dinamakan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Topik ketiga, ketentuan dalam sistem tanam paksa. 1. Penduduk desa diwajibkan menyediakan 1/5 dari tanahnya atau lebih untuk ditanami tanaman dagangan yang dapat dijual di pasaran dunia. 2. Tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman dagangan itu dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. 3. Tanaman dagangan itu hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Setiap kelebihan hasil tanaman dari jumlah pajak yang harus dibayar akan dibayarkan kembali kepada rakyat. 4. Wajib tanam paksa dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk pengangkutan dan pekerjaan di pabrik. 5. Kegagalan panenan akan menjadi tanggungan pemerintah. 6. Penggarapan penanaman tanaman dagangan itu di bawah pengawasan langsung dari kepala-kepala pribumi. Kepala-kepala Belanda mengawasi secara umum jalannya penggarapan sampai pengangkutannya. Topik keempat, pelaksanaan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa dalam praktiknya tidak sesuai dengan peraturannya. Sistem tanam paksa yang semula dimaksudkan sebagai usaha persetujuan yang didasarkan atas sukarela, dalam praktiknya menjadi suatu paksaan. Adanya sistem pemberian prosenan bagi pengumpulan hasil tanaman yang melebihi jatah kepada para petugas, mendorong para petugas berusaha mempertinggi hasil dengan menggunakan kekuasaannya. Untuk tujuan itu, rakyat pada akhirnya ditindas untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya. Topik kelima, penyimpangan sistem tanam paksa. 1. Dalam perjanjian, tanah yang digunakan untuk Kulturstelsel adalah 1/5 sawah. Namun dalam prakteknya dijumpai lebih dari 1/5 tanah, yaitu 1/3 dan bahkan setengah dari sawah milik petani. 2. Tanah petani yang dipilih hanya tanah yang subur, sedangkan rakyat hanya mendapat tanah yang tidak subur. 3. Tanah yang digunakan untuk penanaman tetap saja dikenakan pajak sehingga tidak sesuai dengan perjanjian. 4. Kelebihan hasil tidak dikembalikan kepada rakyat atau pemilik tanah, tetapi dipaksa untuk dijual kepada pihak Belanda dengan harga yang sangat murah. 5. Waktu untuk bekerja untuk tanaman yang dikehendaki pemerintah Belanda
jauh melebihi waktu yang telah ditentukan. Waktu yang ditentukan adalah 65 hari dalam setahun, namun dalam pelaksanaannya adalah 200-225 hari dalam setahun. 6. Penduduk yang tidak memiliki tanah dipekerjakan di perkebunan Belanda dengan waktu 3 hingga 6 bulan bahkan lebih. 7. Tanaman pemerintah harus didahulukan, baru kemudian menanam tanaman mereka sendiri. Kadang-kadang waktu untuk menanam tanamannya sendiri itu tinggal sedikit, sehingga hasilnya kurang maksimal. 8. Kerusakan tanaman tetap ditanggung petani. Topik ke-6. Penderitaan bangsa. 1. Rakyat makin miskin karena sebagian tanah dan tenaganya harus disumbangkan secara cuma-cuma kepada Belanda. 2. Sawah dan ladang menjadi terlantar karena kewajiban kerja paksa yang berkepanjangan mengakibatkan penghasilan menurun. 3. Beban rakyat makin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panen, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, serta menanggung risiko apabila panen gagal. 4. Akibat bermacam-macam beban, menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan. 5. Bahaya kelaparan dan wabah penyakit timbul di mana-mana, sehingga angka kematian meningkat drastis. Topik yang terakhir, dampak sistem tanam paksa bagi Belanda dan bagi Indonesia. Meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di pasaran Eropa. Perusahaan pelayaran Belanda yang semula hampir mengalami kerugian, tetapi pada masa tanam paksa mendapatkan keuntungan. Kemiskinan dan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Beban pajak yang berat dalam pertanian khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen. Kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana. Itulah tadi sekilas tentang sistem tanam paksa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.